itu pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengantar pasak. Ya, pasak. Apa itu pasak? Pasak ataupun key adalah sebuah elemen mesin yang berbentuk silindris ataupun balok kecil, silindril ataupun silindir tirus yang berfungsi untuk menahan sebuah elemen seperti puli, sprocket roda gigi, dan kopling pada poros. Dan untuk fungsi dari pasak ini juga adalah ada untuk yang adapun satu untuk menjaga supaya terjadi pengikatan pengikatan pada bagian ataupun salah satu dari pengikat dari salah satu bagian ke bagian yang lainnya agar bermaksud untuk tidak bergeser ke arah yang tertentu. Dan yang keduanya juga adalah untuk menyambung peralatan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah untuk memindahkan sebuah momen ataupun bagian ataupun arah tertentu. Adapun jenis-jenis pasak dibagi menjadi beberapa, dan yang pertama adalah pasak memanjang. Apa itu pasak memanjang? Pasak memanjang ini dapat menerima pembebanan sepanjang pasak, misalnya pada sambungan poros dengan roda transmisi. Untuk fungsi pasak memanjang ini ya untuk mengikat sambungan dan meneruskan momen puntir ataupun momen puntar ya. Pasak memanjang ini juga ada keuntungan dan adapun kerugian. Adapun untuk keuntungannya itu adalah sangat murah dan sederhana dan mudah dibongkar pasang juga. Adapun kegiatannya ini adalah melemahkan poros dengan adanya alur pasak pada pasak ini. Dan untuk pasak memanjang ini dibagi ada beberapa macam, yaitu ada yang pertama adalah pasak tirus. Pasak tirus ini adalah macam-macam pasak memanjang, yaitu bagian yang sebelahnya itu besar dan bagian sebelah yang satu lainnya adalah kecil. Dan adapun macam-macam pasak memanjang ini ada juga pasak rata ataupun semuanya ini rata ya, tidak seperti tirus yang bagian ujungnya lebih kecil dan lebih besar. Selain itu ada pasak bulat ataupun pasak jarum seperti namanya yang berbentuk bulat juga ya. Dan untuk yang jenis yang kedua ini adalah pasak melintang. Pasak melintang ini juga sering disebut sebagai pin ataupun pena. Sesuai dengan namanya, pasak melintang ini dipakai melintang secara melintang ya terhadap porosnya. Dan untuk jenis-jenis atau macam-macam pasang melintang ini ada juga dibagi menjadi beberapa. Ada pasak melintang yang berupa pin tirus. Apa pin tirus ini berbentuk silindris dan mempunyai diameter yang satu dengan yang berbeda, yang satu dengan yang lainnya, yang satu lebih besar dan yang satu lebih kecil. Dan untuk menggunakan sistem pin tirus ini, standar ketirusannya untuk menggunakan inci 1/48 atau 1/48, sedangkan jika menggunakan mm mempunyai
1:50 atau 1/50. Dan untuk jenis pasak melintang yang kedua ini adalah pin alur. Seperti namanya, pin ini mempunyai alur, eh, pada bagian pinnya, dan posisinya juga pada posisi 120 derajat. eh, dan berikutnya juga dari pasak melintang ini ada pun jenisnya pin dowel. Pin dowel ini adalah pin yang memiliki berbentuk silindris, memiliki diameter yang sama satu dengan yang lainnya juga, namun memiliki camper yang, atau disebut juga pinggulan ya. Camper ini digunakan guna untuk memudahkan untuk pemasangannya. Dan untuk yang jenis pasak melintang yang keempat adalah pasak pegas. Pasak pegas ini umumnya dibuat dari baja pegas karbon tinggi, dan materialnya juga diperuntukkan untuk untuk karbon tinggi, yang bisa disebut seperti itu. Dan yang berikutnya untuk pasak melintang yaitu ada pin perintang. Pin perintang ini ada beberapa juga ya bentuknya, seperti pin R, berbentuk R, dan adapun pin koter. Pin koter pin koter ini yang sering saya lihat dari elemen-elemen mesin permotoran. Dan untuk yang satunya ada pin rambut, ya, pin rambut. Dan untuk yang terakhir dari pasak melintang ini ada pin klepis. Pin klepis ini merupakan pin yang berbentuk silindris solid yang memiliki kepala dari salah satu bagiannya, dan mempunyai lubang di ujungnya, ya. Dan untuk jenis yang terakhir dari pasak ini adalah spline ataupun spline poros yang berbintang. Poros berbintang ini digunakan untuk meneruskan gerakan aksial antara poros dengan bagian sambungan yang lainnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.